Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kiai Haji Abdurrahman Saleh, LC MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis 1 Fikih dan Muamalah. Saya Humairah Alawiyah dengan nomor NIM 010122010054. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS, mempresentasikan nilai-nilai sholat terhadap tanda anil fasya wal munkar dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. A few moments later. Dapat kita ketahui bersama bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua. Hukumnya fardu ain. Jika kita mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Ataupun begitu sebaliknya, jika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Sholat biasa disebut dengan ad-du'a yang artinya doa. Adalah berkaitan dengan semua perkataan atau perbuatan. Sholat adalah jalinan antara Tuhan dan hambanya. Sholat adalah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai tiang agama. Di mana kita puasa, mengerjakan haji, tetapi kita tidak sholat, maka runtuh. Ketika kita membuat rumah, tetapi tiangnya itu tidak ada, maka semuanya itu percuma. Sholat adalah hubungan antara langit dan bumi, antara Allah dan hambanya. Ketika kita sholat, penglihatan dan hati kita harus difokuskan kepada satu titik yang kita hadapi, yang kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat khusyuk ketika sholat, maka kita akan merasa dekat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Sholat itu sangat sekali diwajibkan, apalagi kepada kita untuk yang masih sehat. Ketika kita tidak sanggup berdiri, maka dari itu kita boleh untuk duduk, tetapi ganjaran sholatnya setengah dari yang berdiri. Sekalipun kita tidak bisa berdiri atau duduk, kita bisa sambil berbaring menghadap ke kiblat. Ketika kita masih saja tidak bisa, kita bisa mengedipkan dengan mata, ataupun ketika masih tidak bisa, kita melakukan sholat dengan isyarat. Sholat itu sangat diwajibkan kecuali kepada orang yang sedang tidur ataupun lupa. Namun ketika dia mengingatnya, dia harus langsung sholat ketika waktu itu masih dalam waktu sholat. Mengapa harus sholat? Karena sholat adalah tiang agama. Karena dengan sholat kita membangun sendi-sendi agama. Ketika kita meninggalkan sholat, maka kita meruntuhkan sendi-sendi agama itu. Siksaan bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, maka ketika di akhirat dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah sholat sunnah. Dalam sholat fardu ini pun dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu, yaitu seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu kifayah itu adalah sholat yang apabila kita tidak mengerjakan sholat, namun muslim yang lain mengerjakan itu sholat, maka hukumnya sunnah bagi kita karena telah dikerjakan oleh sebagian muslim yang lain. Contohnya seperti sholat jenazah, seperti itu.
sunat biasa disebut dengan an-nawafil. Sholat sunat ini adalah tambahan amalan-amalan dari sholat fardu yang mungkin kurang sempurna. Di antaranya ada dua bagian. Yang pertama itu adalah sunat muakkad, sunat yang mendekati dengan wajib, yaitu seperti sholat hari raya, sholat gerhana, ataupun sholat lebaran. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunat muakkad, yaitu sholat yang mendekati dengan wajib seperti sholat gerhana, sholat hari raya. Nah, yang kedua itu adalah sunat ghairul muakkad yang tidak disebutkan dengan berbeda dengan sholat muakkad tadi, yaitu tidak terlalu ditekankan seperti sholat sunat muakkad tadi, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat istikharah, safar, sholat mutlak. Itu hukumnya sunat ghairul muakkad. Sedangkan sholat sunat ghairul muakkad dapat diberjamaahkan seperti sholat sunat gerhana, sholat tarawih, sholat witir, itu bisa diberjamaahkan. Adapun sholat menurut surat Al-Ankabut adalah yang membedakan antara muslim dan juga kafir, yaitu ibadah yang bersifat ritual ini sangat penting dan menonjol bagi setiap muslim. Salat mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, yaitu mensucikan salat dalam sisi kerohanian, menyucikan diri dari perbuatan tercela, keji dan munkar, dan juga sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau yang dinamakan itu salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat secara khusyuk sebagai dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bahwasanya ketika kita mengerjakan sholat ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sholat, maka kita akan dijauhkan dari keji dan munkar. Keji dan munkar itu seperti adu domba, fitnah, perzinahan, korupsi, dan sebagainya. Kita akan terhindar dari perbuatan sombong. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, menjauhkan kita dari perbuatan sombong, karena sesungguhnya yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang kecil yang tidak mempunyai apa-apa. Maka ketika kita sholat dalam kandungan surat Al-Ankabut, kita akan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Ankabut fungsi sholat ada 4. Namun lebih banyak lagi, mungkin lebih banyak fungsi sholat di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ankabut ada 4. Yang pertama yaitu sholat sebagai sisi kerohanian. Yang kedua, mensucikan diri dari akhlak tercela. Lalu yang ketiga, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk. Dan yang keempat, kita meminta pertolongan sebagai medium sholat untuk meminta pertolongan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.